Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sarah Aisyah. Di sini dengan tim saya ada Arkan Fari Puspita dan juga Faris Hairudin. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai tugas besar 2 untuk analisis deret waktu dengan tugas yang kami jelaskan di sini dari data saham untuk Nvidia yaitu analisis time series-nya. Untuk pertama-tama kita akan masuk latar belakang yang dijelaskan langsung oleh saya. Dalam pasar saham, data deret waktu itu adalah hal yang dinamis dan juga tidak stasioner, dan juga dia volatil, sehingga dapat diperlukan untuk pendekatan statistik yang sistematis seperti metode Box-Jenkins. Metode ini itu mencakup tahapan identifikasi, estimasi, dan juga evaluasi model deret waktu. Untuk pengujian stasioneran menjadi langkah awal yang penting karena data harga saham umumnya tidak stasioner terhadap mean dan juga variasi. Oleh karena itu, digunakan transformasi Box-Cox dan pemodelan ARIMA melalui analisis ACF dan juga PACF. Penelitian ini menggunakan data harga yang merupakan saham dari Nvidia periode Januari 2024 hingga Desember 2025 untuk melakukan peramalan harga saham jangka pendek, serta mengevaluasi aktivitas pendekatan Box-Jenkins dalam pemodelan deret waktu finansial. Lembar berikutnya, untuk berikutnya kita akan masuk ke tujuan penelitian. Dari tujuan penelitian ini, yang pertama kita menerapkan metode Box-Jenkins secara komprehensif, yaitu penelitian ini bertujuan untuk menerapkan seluruh tahapan Box-Jenkins, mulai dari uji kestasioneran, identifikasi model, estimasi parameter, hingga uji diagnosis residual. Kemudian, membangun model ARIMA terbaik untuk saham Nvidia. Model ARIMA dibangun dan dipilih berdasarkan kriteria statistik terbaik, khususnya nilai AIC untuk merepresentasikan pola pergerakan saham Nvidia yang secara optimal. Terakhir, ada melakukan forecasting dan juga evaluasi akurasi model. Untuk model terpilih digunakan untuk melakukan peramalan jangka pendek, kemudian dievaluasi tingkat akurasinya menggunakan metrik RMSE dan juga MAE. Berikutnya, untuk data penelitian, data yang kami pakai, seperti tadi sudah dibilang adalah data dari saham Nvidia, di mana di sini kami menggunakan harga penutupan atau close price-nya. Untuk sumber kami mengambil dari Yahoo Finance, yang di mana menampilkan data secara real time, dan juga untuk periodenya kami mulai dari tanggal 1 Januari 2024 hingga 12 Desember 2025, di mana tepat saat kami mau mengolah data untuk tugas besar pertama. Untuk jumlah data, kurang lebih ada 711 observasi harian, dan itu setelah diinterpolasi. Berikutnya, untuk metodologi Box-Jenkins, tahapan analisis kami yang pertama ada uji kestasioneran melalui variansi dan juga mean, kemudian ada identifikasi model melalui ACF dan juga PACF, kemudian kita akan masuk ke estimasi parameter MLE, kemudian akan dimasukkan ke dalam diagnostik residual, dan terakhir kita akan melakukan forecasting dan juga evaluasi akurasi. Baik, untuk materi ini akan saya serahkan kepada rekan saya, Faris Hairudin. Oke, baik. Untuk selanjutnya, yang tahapan pertama yang kami lakukan itu pastinya untuk melihat datanya itu sendiri. Kami lakukan visualisasi dan bisa dilihat pada bagian kanan, ini adalah data Nvidia. Bisa dilihat ini di sini harganya cenderung naik eh, dari 2024 bisa dilihat nilainya adalah $48 dan ketika di akhir 2025 nilainya berubah menjadi 188. Dan pada plot ini juga bisa dilihat kalau datanya itu tidak berfluktuasi di sekitaran mean yang konstan. Dan ini tandanya adanya tren kuat dan datanya itu tidak stasioner terhadap mean. Oke, selanjutnya. Di sini untuk tahap Box-Cox yang pertama, kita uji stasioner terhadap variansi terlebih dahulu. Di sini kami melakukan visualisasi terhadap log likelihood function yang dimana fungsi ini akan menampilkan untuk lower dan juga upper. Dan syarat kriterianya adalah kita harus untuk lambda sama dengan 1 harus di antara interval lower dan upper. Nah, dari data kami itu untuk lower-nya itu ada di 0,679 dan upper-nya itu ada 1,128. Dan
tandanya nilai lambda sama dengan 1 ini berada di dalam interval kepercayaan tersebut, yaitu di selang kepercayaan 95%. Dan dapat disimpulkan bahwa variansi datanya ini sudah stasioner dan tidak perlu memerlukan transformasi lagi. Selanjutnya. Oke, tahap selanjutnya yaitu kita melakukan uji stasioner terhadap MEAN. Nah, pada awalnya di data aslinya ketika kita lakukan uji ADF itu untuk p-value-nya ini kami menggunakan taraf signifikansi 5%. Jadi untuk p-value-nya ini masih di atas 5%. Jadi bisa disimpulkan bahwa deret ini itu belum stasioner atau di sini gagal menolak H0. Dan setelah itu kami lakukan differencing sekali. Dan bisa dilihat p-value-nya sudah berubah menjadi 0,000 sampai 30 0,9 0,00009. Dan ini menunjukkan bahwa deret sudah stasioner. Dan bisa dilihat berarti tandanya hanya butuh satu differencing, dan oleh karena itu parameter D bisa kami dapat sama dengan 1 untuk model ARIMA kami. Lanjutnya. Oke, dari data hasil differencing tadi, kami lakukan plottingan terhadap ACF dan PACF. Dan ternyata pada data ACF dan PACF ini, untuk spike-nya itu terjadi pada leg 2 dan 14, baik itu di ACF dan juga di PACF-nya. Dan ini mengindikasikan bahwa parameter P untuk ARIMA itu antara 2 dan 14, dan Q-nya juga sama, di antara 2 atau 14. Nah, dari parameter-parameter tersebut, dan tadi juga kita udah dapat diferensinya sama dengan 1, kita bisa dapatkan kandidat modelnya, yaitu ada ARIMA 212, 2114, 1412, dan 14114. Oke, tahap selanjutnya kami akan mengidentifikasi dan pemilihan model yang terbaik. Nah, di sini kita kriteria pemilihannya menggunakan AIC atau AKIK Information Criterion. Nah, di sini untuk model yang lebih optimal atau lebih baik, itu dengan cara AIC yang lebih kecil. Dan bisa dilihat pada tabel sebelah kanan, di sini model yang terbaiknya atau model yang paling optimal adalah ARIMA 14114 dengan AIC 3397. Nah, ini menandakan bahwa pergerakan harga saham Nvidia itu dipengaruhi oleh nilai-nilai dari hari kemarin hingga 14 hari ke belakang. Baik itu dari segi harganya maupun dari error hasil prediksinya. Selanjutnya. Oke, untuk bagian ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Falih. Baik, selanjutnya kita masuk ke estimasi parameter untuk model ARIMA yang terbaik. Tadi yang kita sudah dapat untuk modelnya itu adalah ARIMA 14114. Selanjutnya kita akan lakukan uji parameter dengan melihat dari uji T untuk tingkat signifikansinya itu nilai alfanya adalah 5% atau 0,05. Nah, parameter itu sendiri dianggap signifikan jika nilai p-value-nya itu di bawah dari nilai signifikansi atau di bawah 0,05. Bisa kita lihat untuk dari tabel di sebelah kanan, itu untuk AR leg 4, itu nilai P di sini itu 0,234, alias dia lebih dari 0,05. Artinya dia tidak signifikan. Lalu juga sama untuk AR leg 9, juga lebih dari signifikansi alfa. AR leg 10 juga sama, lebih dari alfa. Lalu untuk MA itu juga sama, ada di leg 4 lebih dari 0,05, MA leg 9 dan juga MA leg 10. Sehingga terdapat 6 parameter yang dia itu tidak signifikan, yaitu leg 4, 9, dan juga 10 untuk KR dan juga MA. Nah, meskipun ada 6 parameter yang tidak signifikan, model tetap dipertahankan karena mayoritas parameter, yaitu 79%, itu masih signifikan, sehingga tetap kita pertahankan. Dan juga tadi model 14 ARIMA 14114 itu adalah model ARIMA yang memiliki AIC terkecil. Jadi kita akan keep untuk tetap kita gunakan sebagai model ARIMA terbaik yang kita gunakan untuk prediksi. Oke, selanjutnya kita akan melakukan uji kelayakan model dan juga penomoran residual. Yang pertama, kita akan melakukan tes Ljung Box. Di sini kita akan menguji apakah residualnya itu bersifat white noise
atau tidak ada autocorrect tersisa. Nah, di sini nilai P-value-nya sendiri itu adalah 0,999, yang mana dia itu artinya lebih dari 0,005, yang artinya kita gagal menolak H0, sehingga residualnya bersifat white noise dan tidak ada autokorelasi tersisa. Jadi model dinyatakan layak. Lalu juga ada contoh grafiknya untuk dari indeksnya, bisa dilihat di bawah. Untuk uji kedua, kita akan melakukan uji Shapiro-Wilk, yang mana kita akan menguji apakah residualnya itu berdistribusi normal atau tidak. Nah, untuk P-value sendiri itu adalah 1,02 dengan E pangkat minus 9, artinya jauh sekali di bawah 0,05. Artinya kita bisa menolak H0, sehingga residualnya itu tidak terdistribusi secara normal. Namun model tetap bisa kita anggap layak karena masih memenuhi asumsi dari Algenbox, yaitu sifatnya white noise. Dan yang ketiga, kita akan melakukan cek apakah ada outlier pada residual. Nah, untuk outlier sendiri, setelah kita lakukan pengecekan, itu ada 5 outlier dari 680 data, yang mana itu masih di 0,7% dan masih di bawah dari outlier minimal, yaitu 5%, sehingga masih kita nyatakan model itu stabil dan juga robust. Jadi model masih layak setelah kita lakukan 3 uji kelayakan model. Selanjutnya kita masuk ke bagian terakhir, yaitu forecasting dan juga evaluasinya. Nah, untuk forecasting sendiri, kita membagi data itu menjadi 2 test. Yang pertama itu untuk data training, itu ada 650 data observasi. Lalu untuk data testingnya itu ada 30 data. Nah, hasil evaluasi sendiri menunjukkan nilai MAE-nya itu sebesar $6,95 atau 3,63%. Artinya, ketika kita melakukan prediksi, akan meleset sekitar 6,95 dari hasil akhir. Jadi tidak jauh dari data asli. Dan untuk RMS sendiri, kita lihat bahwa selisihnya itu sedikit dengan nilai MAE-nya. Jadi model masih dinyatakan stabil, sehingga tidak terlalu fluktuatif, jadi masih bagus untuk melakukan prediksi. Sehingga akurasi prediksinya sendiri itu sekitar 95-96%. Dan kita bisa nyatakan bahwa model ARIMA 14114 ini cocok untuk forecasting dalam range jangka pendek, yaitu 1-30 hari. Begitu. Nah, kesimpulannya sendiri, yang pertama itu adalah bahwa metode Boxian Skins ditambahkan dengan model ARIMA itu ternyata berhasil kita terapkan untuk case saham Nvidia ini. Dan dari analisa tadi, kita mendapatkan model terbaiknya itu adalah ARIMA 14114. Jadi kita lakukan diferensiasi 1 kali. Lalu model ARIMA tersebut berhasil memenuhi asumsi statistik utama dan juga dapat memberikan performa prediksi yang cukup baik untuk jangka pendek, tadi 1-30 hari, dan artinya dapat kita gunakan untuk sebagai pendukung analisis investasi, karena tadi akurasinya juga bagus, sekitar 95-96%. Nah, untuk saran sendiri, kita menyarankan agar model ini dapat dikembangkan lagi dengan model ARIMAX, yaitu ditambahkan dengan variabel eksternal lainnya. Lalu juga bisa digabungkan dengan Gauge untuk volatilitasnya, ataupun kita gunakan hybrid model seperti ARIMA plus LSTM ataupun ML. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan untuk presentasi dari tugas besar analisa data waktu. Banyak salah kata yang mau dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.